Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid, NIM 2040 10 1146. Di sini saya mau menjelaskan tentang codingan saya yang saya kerjakan untuk UTS kemarin. Jadi ini untuk codingannya. Jadi di sini saya membuat tampilan UI (User Interface) dari website Narasi. Jadi untuk tampilannya ini waktu itu saya buat pada tanggal 19 April 2024, sehingga mungkin tampilan di website Narasi sekarang ini cukup berbeda dari tampilan website yang saya bikin. Ini untuk tampilan website Narasi yang sekarang, tapi untuk waktu itu yang saya buat tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan Tailwind CSS sebagai framework CSS yang saya gunakan. Lalu di sini codingannya, di sini HTML, head, lalu di sini body-nya. Di sini untuk body-nya saya kasih kelas relatif sehingga pada navbar-nya nanti itu tuh ketika di scroll seperti ini, dia itu tuh tetap di atas. Dia jadi fix terhadap body relatifnya. Lalu di sini untuk perbedaannya di sini tuh saya kasih pada kelasnya saya tulis navbar 1, tapi sebenarnya di sini navbar 1 ini tidak saya gunakan untuk CSS-nya, tidak saya kasih ya, jadi CSS-nya tidak saya gunakan untuk navbar satunya. Lalu di sini ada flex row. Jadi flexnya ini sebenarnya tidak pakai flex row juga sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kemarin saya sempat menggunakan beberapa. Untuk flexnya itu saya gunakan flex row. Sehingga untuk navbarnya itu tuh tulisan-tulisannya tuh dia eh, bukan sesuai kolom ke bawah, tapi dia menyamping ke sebelah kanan. Lalu di sini saya kasih PX52, jadi itu tuh maksudnya padding, jadi PX itu berarti paddingnya di sumbu X, di mana pada sumbu X-nya itu tuh eh, dia itu tuh paddingnya tuh sebesar 52. Nah untuk 50 ini sendiri itu tuh dia bukan yang ini, padding. Hmm, nah itu dia. Nah, padding itu tuh dia berarti untuk satunya itu tuh P1. P1 berarti 4PX, berarti 4PX dikali 52. Berarti sekitaran 108. 108 PX untuk ukuran untuk padding di sumbu X-nya. Jadi sebelah kiri 100 padding 104 PX, sebelah kanan juga sama. Lalu untuk PY-nya di sini, ini karena ini navbar, jadi tuh aku kasih PY-nya tuh 2 saja atau 8 PX. Lalu background-nya aku kasih background black. Nah, lalu di sini juga sama, dia jadi di navbarnya itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Jadi untuk pertama itu untuk logo narasinya, tapi karena di logo narasi aku tidak memiliki, saya tidak punya gambar logonya, jadi saya tulis saja N di sini. Lalu tulisan narasinya sendiri, lalu di sini di bagian selanjutnya itu tuh tulisan apa namanya? Tulisan navigasi-navigasinya. Jadi ada program, news, segala macamnya itu untuk bagian keduanya. Lalu pada bagian ketiga yang terakhir itu tuh untuk bagian loginnya di sini. Di sini login dan juga search bar-nya. Nah, tapi kalau di sini saya buat tampilan UI ini tidak membuatnya menjadi responsif. Jadi ketika saya kecilkan layarnya, jadi tampilannya cukup berantakan. Gitu. Nah, terus itu untuk navbarnya. Oh ya, sama navbarnya itu satu lagi tuh ada yang warna biru itu. Yang warna biru. Nah, yang ini, yang warnanya agak violet, agak-agak ungu gitu. Jadi di situ kurang lebih seperti ini. Jadi ada navbar 1, navbar 2, berarti navbar 2 itu yang di bawahnya lagi. Di mana di sini pakai flex juga sama. Flex PX52 juga.
Lalu backgroundnya background violet 700. Lalu di sini itu sesuai dengan tampilan yang saya ikutin dari website asli narasinya. Jadi ada tanda pagar di sini. Saya tulis tanda pagar, lalu font bold, saya gunakan font bold, text white, teksnya juga XL, PX2. Jadi untuk di dalam kotaknya itu tuh ada jarak antara pinggir kotaknya seperti ini dengan tulisan pagarnya di sini. Nah, lalu setelah itu saya menggunakan div, lalu sama juga flex lagi. Jadi kebanyakan di sini saya menggunakan flex daripada grid karena sebenarnya sudah terbiasa aja dari dulu. Lalu untuk tulisan mudik lebaran dan sebagainya itu saya menggunakan teks XS, berarti teksnya extra small. Lalu teks white, teksnya putih, font medium berarti eh, ketebalan fontnya itu tuh medium jadi tidak terlalu tebal. Lalu PY, padding Y, padding di sumbu Y satu, lalu padding sebelah kiri itu 3. Lalu ini sebenarnya untuk MX-nya itu bisa aku taruh di sini, cuma ya sudah terlanjur waktu itu saya mau mulai seperti ini tapi tidak apa-apa. Lalu selanjutnya setelah dari navbar lalu lanjut ke bagian headernya. Di mana bagian header ini isinya itu tuh adalah ini yang di warna hitam ini. Jadi dia ada gambar yang di atas ini, gambar menuju akhir sengketa pilpres yang musyawarah itu. Lalu ada menuju akhir sengketa pilpres segala macamnya, dan juga di sini saya tidak menggunakan slider. Jadi dia ini tidak akan otomatis terslide gitu. Karena kalau saya menggunakan JavaScript akan lumayan rumit, sedangkan dari tugas UTS yang kemarin tidak mengharuskan kami untuk menggunakan JavaScript. Begitu. Lalu, nah ini untuk gambarnya. Jadi gambarnya itu tuh saya SS dari website aslinya, lalu saya taruh langsung gambarnya di sini. Jadi untuk foldernya itu di sini sebenarnya cuma ada dua saja, yaitu file home HTML dan juga folder aset, di mana di sini isinya gambar-gambar yang saya gunakan untuk tampilan website yang saya bikin kemarin. Lalu kurang lebih seperti itu di sini, jadi menggunakan text white, font semi bold, lalu PY-nya 3 lagi, terus untuk tulisan menuju akhir sengketa pilpresnya menggunakan teks 2XL, berarti 2 kali XL gitu. Lalu tulisan 19 Aprilnya pakai teks XS, lalu lanjut ke bagian selanjutnya, yang sebelumnya itu tuh untuk tulisan yang di atas tadi, lalu untuk bagian yang ini, yang kotak-kotak ini, bagian cardnya maksudnya. Nah, jadi untuk bagian card itu saya membungkusnya dengan menggunakan flex, lalu text white, lalu setelah itu saya karena di sini tidak boleh menggunakan JavaScript kembali lagi. Jadi di sini saya menggunakan perulangan. Maksudnya yang sudah saya bikin di atas saya copy paste. Jadi semua isinya itu sama saja sebenarnya. Jadi saya akan menjelaskan satu saja untuk cardnya. Jadi di sini untuk cardnya itu saya membungkus dengan div, dengan class, width-nya itu tuh full, rounded. Rounded berarti ujung ujung kotaknya itu tuh tumpul, round gitu. Lalu overflow hidden. Nah ini sebenarnya ini mau dikasih overflow hidden itu tuh jadi kalau misalkan ada yang berlebihan itu tuh bakalan tersembunyi gitu. Itu. Jadi saya niatnya kemarin tuh mau membuat slider tapi tampaknya karena terlalu susah jadi tidak jadi. Lalu saya tidak sempat untuk menghapus overflow hidden ini kemarin. Nah, untuk backgroundnya juga sama, background black. Lalu MX-nya berarti satu, berarti margin X-nya itu satu. Nah, perbedaan antara margin dan padding itu tuh, margin itu tuh untuk bagian luar, jarak paling luar dari kotaknya. Tapi kalau padding itu tuh jarak antara kotak dengan isi dalamannya, jangan konten di dalamnya gitu. Gitu. Lalu di sini ini juga sama nih untuk image-nya itu tuh saya dari aset tadi itu. Lalu image-nya image satu. Terus ada placeholder-nya sebenarnya. Oh, ini ya nggak apa-apa lah.
Untuk altnya berarti kalau misalkan di sini, kalau misalkan ada kerusakan pada file data dari gambarnya itu tuh akan muncul tulisan placeholder image ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini untuk div selanjutnya itu tuh untuk membungkus judul dari ininya. Bukan judulnya. Apa ini ya? Apa nih berarti? Bagiannya atau tagnya gitu loh. Tag dari beritanya jadi narasi daily. Lalu untuk selanjutnya yang di bawah ini, yang ini itu tuh untuk judulnya di mana di sini saya menggunakan font bold, teks XS juga dengan margin bottomnya itu 2. Lalu untuk yang selanjutnya ini tanggal atau waktunya di mana saya menggunakan teks gray di sini. Jadi yang awalnya di sini udah teks white tapi dia itu tuh ter-override. Jadi yang awalnya sudah diatur jadi white tapi karena aku tulis lagi di sini jadi teks gray. Jadi yang menggunakan di sini adalah teks gray di sini. Lalu teks SM berarti teksnya ukurannya small seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini perulangan-perulangan saja sebenarnya. Untuk kelas itu sama aja, cuma perbedaannya tuh cuma di ininya aja, cuma di judul sama tanggalnya aja yang berbeda. Gitu. Nah, lalu masuk ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya itu tuh berarti masuk ke bagian body sebenarnya di sini. Jadi bagian body itu tuh ada terbagi lumayan banyak. Jadi untuk bagian artikel narasi yang ini, lalu video populer, lalu masuk ke selanjutnya lagi yang ini, terus masuk ke narasi akademi, baru masuk ke footernya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian body yang pertama di sini untuk bagian artikel narasi. Di mana di sini untuk bagian yang ini awalnya saya membungkus dengan menggunakan X52 lagi padding pada sumber X52 jadi biar dari atas sampai ke bawah itu tuh paddingnya itu tetap sama. Sebenarnya bisa kalau misalkan paddingnya itu tuh dimasukkan ke body itu tuh justru hasilnya tuh bakalan jelek sebenarnya. Jadi ini saya menggunakan PX-nya itu di bagian section per sectionnya itu tuh biar hasilnya itu tuh bisa sesuai dengan gambar narasi yang aslinya. Nah di sini PX52 backgroundnya gray, di sini gray 100 bisa dilihat. Ini ada perbedaan warna di sini. Ini akan awalnya gray, lalu masuk selanjutnya di sini dia jadi putih, sesuai sama yang aslinya di sini. Nah di sini gray sampai bagian yang ininya putih, begitu. Lalu ini juga ada narasi akademi juga masih sama aja isinya sampai footernya yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di bagian sini itu tuh eh jadi ini juga sama. Jadi di dalamnya bungkus ada bungkus lagi div-nya. Lalu habis itu dalam bungkus div-nya itu tuh jadi untuk yang bagian div yang pertama yang ini itu tuh untuk judulnya. Jadi di sini aku pakai flex lagi. Flex justify between. Jadi itu artinya dia itu tengah, cuma dia itu ada jarak antara si konten-kontennya itu. Jadi konten yang pertama ada jarak ke pinggirannya, lalu si konten yang pertama itu ada jarak lagi ke konten kedua ada jarak lagi di kiri kanannya, kurang lebih seperti itu. Lalu aku kasih PY di sini, PY 4, jadi itu dia berarti padding di sumbu Y dengan ukuran 4 dengan teksnya itu tuh berwarna teks violet 700 yang ini nih. Ini jadi tuh aku kasih yang ini nih, yang di atas yang pertama ini jadi tuh aku kasih flex, yaitu tuh ada kuningnya ini, lalu tulisan artikel narasi. Nah, terus yang selanjutnya oh ya berarti justify between itu tuh dia kontennya itu tuh mepet ke sebelah kiri kanan semua, ke pinggir-pinggiran semua berarti gitu. Nah, berarti artikel ini terus lanjut ke lihat semua yang ini tadi. Nah, jadi untuk artikel narasinya itu tuh berwarna teks violet tadi itu teks violet 700.
Lalu untuk yang apa tadi itu namanya? Yang tanda kuning itu tuh dikasih teks yellow. Nah, karena background itu tuh kalau nggak ada isinya atau konten nggak ada isinya, dia itu tuh nggak bakal ada warnanya. Jadi seperti ini kalau saya contohkan. Makanya, bukan yang ini maksudnya. Tetap ada. Oke, nggak apa-apa juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya itu tuh di sini eh untuk bagian yang ininya berarti, oh salah, berarti harusnya tadi yang ini yang aku tunjukin. Sorry, nggak apa-apa. Flex. Nah, jadi tuh pertama ada aku kasih flex dulu di bungkusan yang bagian selanjutnya. Jadi kan awalnya tulisan, lalu selanjutnya itu tuh di yang di sini, yang di apa ini namanya? Di konten isinya berita yang di sini kotak-kotak cardnya. Jadi di sini flex lalu aku kasih basis dia. Jadi setiap bagiannya itu tuh bisa dikasih basis mau sebesar apa dia ukurannya. Jadi untuk bagian yang pertama itu tuh aku kasih basis 1/3. Lalu sisanya itu tuh basisnya itu tuh 2/3. Ya, jadi untuk flexnya ini dia ada dua div dalamnya. Yang pertama tuh basisnya 1/3, yang kedua basisnya tuh 2/3. Nah, untuk yang pertama isinya tuh cuma satu kotak aja di sini. Satu kotak ini aja. Dimana dia itu tuh aku cuma panggil image aja. Image search dengan width-nya itu tuh aku atur jadi 270 pixel atau px ya gitu. Lalu untuk bagian basis yang kedua itu tuh div yang kedua itu tuh punya basis 2/3 tadi. Lalu setelah dikasih basis tadi aku kasih flex lagi, flex ml2. Jadi eh, ya jadi aku kasih flex lagi biar nah, hmm, flex column. Aku coba aku lupa di sini. Yes, yes, yes. Nah, jadi oke. Nah, jadi di sini aku kasih flex lagi karena di sini itu tuh eh jadi itu di dalam bungkus yang tadi itu kan ada dua ini tadi yang basis 1/3 lalu basis 2/3 lalu dalamnya basis 2/3 tadi ada dua bagiannya lagi. Jadinya dia itu tuh dikasih flex tadi itu lalu dalamnya ada div lagi di mana divnya itu tuh dikasih flex lagi di mana flexnya itu tuh flex column. Jadi biar urutan kotak-kotaknya itu ke bawah, bukan ke samping. Nah, setelah masuk ke dalam kotaknya, baru dikasih flex dengan width full maksudnya, lalu dikasih margin bottom 3. Nah, dalamnya dikasih imatch div eh, dengan div lalu classnya itu tuh text XS ML2 dan seterusnya sampai perulangan sebagainya. Nah, terus kalau sudah itu masuk ke bagian video populer yang di sini. Jadi ini kurang lebih seperti tadi juga di mana dia dalam bungkusnya ada bungkus lagi, di mana dalam bungkusnya itu dia dikasih flex, lalu dikasih padding lagi PX3 dengan background gray 300, lalu basis 1/2 untuk bagian yang pertamanya, lalu selanjutnya juga sama basis 1/2 lagi. Dimana dari sini kita bisa lihat ini nih dia terbagi menjadi dua dia, basis setengah-setengah. Lalu dalamnya tinggal dikasih eh nah untuk bagian ini aku pakai grid di sini. Jadi sebenarnya bisa juga pakai flex, cuma kemarin aku coba-coba juga. Jadi nggak semuanya pakai flex, tapi juga ada bagian yang pakai gridnya. Di mana grid itu dia bisa diatur antara dia mau row atau column. Jadi karena di sini aku atur jadi grid,
grid columns 2 berarti dia itu tuh eh, untuk tampilan itu kolomnya itu terbagi menjadi dua. Seperti ini. Jadi dia itu tuh urutannya kalau nggak salah sih bakalan menelusuri ke bawah harusnya. Oh, ke kanan. Jadi ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ke bagian selanjutnya yang ini. Di mana kalau bagian ini tuh tampilannya itu tuh yang ini berarti. Pilihan narasi. Di mana dia seperti biasa, seperti di awal tadi itu, dia ada untuk bagian atau div untuk judulnya. Lalu setelah judul baru masuk ke konten-konten isinya atau berita-berita isi. Di sini dikasih flex sama juga seperti sebelumnya. Lalu dikasih margin right 2. Lalu ini untuk cardnya atau konten isinya itu jadi ada image, ada P atau paragraf. Lalu dikasih class di mana kelasnya itu tuh margin Y3 dengan ukuran teks small, lalu font atau bold fontnya itu tuh semi bold. Lalu dikasih itu untuk judul yang pertamanya. Lalu di sini untuk apa nih pelengkapnya gitu, lihat playlist lengkapnya yang ini. Jadi ukurannya XS juga dengan warna fontnya itu tuh, warna teksnya itu tuh violet 700 dengan font semi bold dan seterusnya diulang-ulang sampai 4 kali. Lalu, oh di sini ada bagian yang kosong. Hapus ya. Harusnya tidak perlu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk bagian selanjutnya ini apa nih nama bagian ini? Nggak ada namanya sebenarnya. Jadi di sini dikasih flex dulu bagian paling luarnya, lalu dikasih PX52 lagi seperti biasa, lalu dikasih PB, PB berarti padding padding bottom 8. Jadi untuk jarak dari antara apa berarti ini? Antara si kotak ini keseluruhan ini dengan yang di bawah bagian yang ini. Gitu. Lalu masuk ke bagian basis-basisnya di sini karena di sini ada 4 biji yang ini ada 4. Aku kasih basis 1/4 biar berlebih rapih aja. Lalu dikasih basis 1/4 dengan margin right 2. Lalu dikasih gambar. Lalu dibungkus div untuk tulisan musyawarah politiknya itu tadi. Yang mana berarti yang ini aku kasih div berarti subtemanya atau temanya dari berita tersebut jadi musyawarah dan politik. Lalu untuk debat capres cawapres berarti itu tuh dia masuk ke judulnya itu yang itu berarti dengan kelas teks SM dengan font semi bold, lalu diulang-ulang seterusnya. Nah, lalu masuk ke bagian selanjutnya lagi yaitu narasi akademi yang ini. Narasi akademi itu di sini mana tadi? Narasi akademi. Nah, yang ini. Di sini dikasih PX52 lagi dengan background gray 100 dengan padding top 4 berarti dia dia dikasih padding gitu di atasnya 4. Dikasih jarak. Oke. Nah, lalu di sini ada flex untuk tulisan narasi tadi, untuk tulisan judulnya, seperti sebelum-sebelumnya. Lalu kita masuk ke pembagian card-cardnya. Jadi eh, di sini aku pakai flex biar dia tulisannya card-cardnya itu tuh disusun secara horizontal ke samping ke sebelah kanan. Lalu dikasih gambarnya. Oh ya, setelah disusun jadi flex tadi itu, dia itu tuh dibungkus lagi sesuai dengan kotak-kotaknya. Jadi ini dikasih margin R, margin right 1 dengan padding bottom 3, backgroundnya white. Di sini kita bisa lihat backgroundnya di sini white ya. Nah untuk gambarnya seperti ini, lalu dikasih alt atau dia tulisannya nanti kalau misalkan tidak ada gambarnya. Lalu dikasih dibungkus div dengan kelas MX2, lalu ada tulisan jurnalisme berarti tulisan temanya. Nah, ini agak kurang rata ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa.
Jadi ada yang terlalu kecil ukuran gambar, tapi ada juga yang terlalu gede ukuran. Kita lanjut lagi. Nah, di sini berarti tulisan judulnya karena mungkin terlalu panjang ya. Jadi ya ini aku ikut saja dari yang aslinya. Lalu ini untuk tulisan judulnya, ini untuk tulisan apa ya, pre-contentnya gitulah. Lalu di sini untuk tulisan kelas online-nya. Lalu ini untuk tulisan harga aslinya 400.000. Lalu di bawahnya ini bukan harga diskon. Lalu di sini untuk harga aslinya. Dimana jadi kasih class line through. Berarti dia itu tuh tulisannya itu dicoret garis kayak begini. Terus di sini aku bikin button pakai div dengan class BG Violet 700, padding top 2, PX2, rounded, lalu seterusnya hingga tulisannya itu jadi seperti ini. Nah, itu bakalan terus diulang-ulang sampai sesuai dengan jumlah kartnya ada 4. Lalu terakhir ada footernya. Di sini footer, di mana dia itu tuh dibungkus flex dengan justify between. Jadi dia itu tuh ya justify between nih. Harusnya justify between kayak gini sih. Dia itu tuh ada jarak besar antara si kontennya dengan pinggirannya. Lalu jarak antara div-divnya itu tuh menyesuaikan. Nah, ini berarti div yang pertama isinya cuma narasi doang, lalu div yang kedua isinya itu tuh informasi-informasi yang ini yang tengah ini. Lalu div yang ketiga itu tuh isinya icon-icon di sini. Nah, lalu yang terakhir itu tuh divnya cuma satu ini aja. Gimana dia itu tulisannya itu narasi yang ini di bawah sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari kemarin.